kamu sekarang pura-pura jadi Pacarku. mantan. Anjing lu gitu ya. Iya, pokoknya dilampiasin mungkin tuh dia pengen mengeluapkan apa yang dia nggak pernah ngomongin atau nggak bisa ngomongin ke mantannya itu. Untungnya pakai earphone ya. Kalau kita pegang terus kan kuping panas tuh ya. Dimaki-maki tuh. Jadi Berapa lama? ya Nyari uang susah ya. ketiduran kali pernah. Kamu pernah ketiduran? Ya, kebanyakan laki-laki apa perempuan yang ngomongin seks? Sama sih rata. Laki-laki ngomongin seks bangkit. Ada ini nggak bapak-bapak gitu? Boleh masnya cek sound lagi? Terus Dah. Udah roll ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman Haswara di Ngobrol Aja bersama saya Handupo. Kali ini teman yang datang ke Ngobrol Aja tuh namanya Mas Aul. Aul apa panjangannya? Panggil saja Aul. Oh, panggil saja Aul. Ini tim kreatifnya kemarin ngasih ide, Pak. Kita cari tentang sleep call gitu. Saya sih udah pernah dengar sleep call, cuman kadang masih bingung gitu. Kok ada gitu bisnis sleep call? Iya. Nah, maksudnya nggak kebayang aja masih ada orang mau bayar untuk dengerin dia ngomong kan sebenarnya kan? Betul. Dia ngomong kan? Iya. Kita kebayang diem aja kan. Nah, Mas Aul, udah berapa lama di sleep call manajemen? Di manajemen ini aku 3 sampai 4 bulan lah, jalan 4 bulan. 3 sampai 4 bulan. Iya. Awalnya taunya dari mana ada opportunity di kerjaan seperti sleep call ini? Awal mulai dari teman sih, dari teman ngasih tahu, ini ada bisnis unik nih. Awalnya sama kayak kakak kan, nggak percaya. Iya. Kok kayak gini bisa sih, emang ada yang mau order? Pemikiran sama lah. Cuman setelah dicek, mulai dari Instagramnya kan ada berbagai macam media sosial kan dia nyebarin promosinya, TikTok, media sosial, Twitter. Gue coba cek, iseng DM salah satu adminnya di manajemen ini. Terus, Kak boleh jadi talent nggak, open member nggak nih? Oh ya, langsung dikasih persyaratannya, aku ikutin. Sama sih, ibaratnya kayak kita lamar kerja biasa dan nunggu ada prosesnya. Ada interview juga? Ada, terus kayak 3 hari kita kabarin lagi ya kak. Kan mereka seleksi juga. Nggak lama, 2 harian baru dikabarin, Kak selamat keterima. Terus baru kasih tahu rules-rulesnya nih, kalau pembagiannya segini, setuju atau tidak, kayak gitu sih. Pakai ini nggak sih, ada kontraknya nggak sih, legal? Oh nggak. Ya. Kitanya nih yang sebagai yang telepon apa namanya? Kalau yang sebagai istilahnya apa? Di telepon itu talent. Ujiannya gimana? Ujian masuk jadi talent sleep call itu apa? Di interview aja kayak biasa, interview terus kita kirim VN. VN-nya ada ini nggak sih? Ada kayak konsepnya nggak sih? Enggak, kita perkenalan diri aja, kayak kita kenalan diri pas ngelamar pekerjaan atau gimana. Halo, nama saya ini, asal ini, kayak pokoknya memperkenalkan diri lah, background kita. Terus kayak biasa identitas, lalu kemudian apa namanya, hobi, kelemahan dan kelebihan, keunikan kamu apa nih, misalkan kalau aku pribadi jawabnya misalkan bahasa Inggris atau misalkan asertif orangnya. Asertif itu apa sih? Asertif dia lebih ke arah asertif mendengarkan. Di sini nih, asertif. Itu lebih ke arah dia ingin mendengarkan, cuman ada empatinya, tapi dia tidak ingin mengeluarkan apa ya, solusi yang nggak enakin. Jadi istilahnya netral dulu. Itulah kurang lebih ya. Jadi dianggap si manajer pas ya, nih. Ya gitulah. Terus ya dikabarin, akhirnya keterima, disuruh jawab kuesioner lanjutan. Oh, ada kuesioner lagi? Kayak pertanyaan-pertanyaan, kalau kejadian ini terjadi, contohnya responnya bagaimana? Kamu sebagai temannya, sebagai pasangannya seperti akan berperannya kayak gimana? Lebih ke arah situ sih. Selesai itu lolos. Dapat job setelah berapa hari? Karena kalau yang di manajemen ini kan kita sistemnya broadcast ya. Ya, broadcast. Ntar misalkan jadi bebas talent itu di mau ngambil nggak ngambil atau enggak. Oke, berarti dapat nih, misalnya ada customer namanya Sari. Ya. Ada nggak sih profilnya usia sekian gitu, ada ya? Ada. Jadi tapi tergantung customer juga mau ngasih tahu. Kan dikirim formatnya kan tuh. Iya, oke. Berarti kayak Gojek ya, siapa cepat dia ambil gitu. Ya, tapi gitu. Ya, biasanya kalau misalkan customer atau klien ini dia belum pernah sama sekali untuk order di jasa sleep call ini, dia tuh pasti nanya, Kak siapa aja yang nge-fail. Nanti admin akan broadcast tadi kan,
ntar kita react siapa aja yang bisa. Nanti adminnya kasih tahu, Kak, yang fail nih talentnya Aul, terus siapa. Itu informasinya sebatas nama atau foto atau VN? Nama sih. Nama aja. Nanti kan mungkin profilnya bisa lihat di profilnya di Instagramnya. Tapi wajah ditutupin. Enggak dikasih lihat wajah sih. Oh, wajah enggak, cuman kayak namanya siapa aja. Nah, tahu dia itu kita itu sesuai dengan apa yang dia inginkan tuh gimana ya? Si customer-nya maksudnya. Nah, misalnya ini pilih ini deh gitu. Depends, jadi tergantung ke masing-masing customer ya. Iya, ada yang contohnya ada yang lihat dari suaranya. Oh, berarti suara di sebelum dia milih dijelas di apa didengarkan juga suara si talent. Biasanya iya sama customer-nya. Kan ada di IG-nya kan. Hai, nama aku Raffi. Hai, namaku Paul. Hai, nama aku Nugroho. Hai, namaku Randi. Kalau kamu kesepian, aku siap kok nemenin kamu 24 jam. Enjoy ya. Berarti suara ya. Nah, berapa hari setelah dapat? Hari itu sih. Langsung dapat? Hari itu ya. Malam. Malam. Jam berapa biasanya kalau sleep call itu? Yang pertama itu jam 8 kalau nggak salah. Sampai jam berapa? Waktu itu sejam aja sih, jadi sampai jam 9. Oh, dia ya ada limitnya atau memang paketnya sejam atau biasanya dia sejam dulu. paling support sejam? Kan ada paket-paketnya Iya, kalau kita dia nggak presisnya sejam. Dia nggak sejam. Iya, dia sejam. Ini cewek ini apa cowok? Cewek. Single atau gimana dia ini? Seingat aku dia single. Single. Usia range seberapa dari suaranya? Usia 20-an lah ya. 20-an ya, masih sama lah ya, nggak jauh beda. Karena aku pribadi nggak pernah ngambil yang 17 ke bawah. Lebih dari usia nggak masalah? Nggak salah. 37 waktu itu pernah. Atau yang di bawah nggak ya? Di bawah nggak. Oke, terus. Terus apa namanya? Paling mau ngobrol seputar, hai kamu gimana hari ini? Yang mulai siapa? Kamu apa dia? Aku. Oke. Karena kita kan sebagai istilahnya ini jasa pelayanan kan gitu. Tapi yang nelfon dia? Aku. Oh, kamu yang nelfon? Oke, via WA? Via WA. Oke, kamu nelfon dia, dia Jadi, udah tahu nih dari kamu nih ya, udah tahu nomor kamu? Nggak tahu dong, kan stranger kan. Jadi sistemnya admin ngasih nomornya, kalau dia misalkan udah setuju dari pilihan-pilihan itu dia milihnya ke aku. Admin ngasih nomornya, ntar aku kontak, greetings kan istilahnya pembukaan, halo, salam kenal, gini. Skripnya dari si manajemen? Oh enggak, kita bebas. Improve ya? Yang penting improve sopan aja sih ya. Terus ya udah aku greeting, izin call ya, nyebut nama. Kalaupun dia ada namanya, aku sebut namanya. Kalau dia pakai basisnya anonim, aku Kak gitu kan. Salam kenal ya Kak, malam atau pagi. Izin call ya. Mungkin agak aneh kalau kita langsung call kan. Iya. Tapi pernah nggak sih kamu langsung call? Nggak pernah. Terus langsung call, ngobrol. Ya mungkin perkenalan, salam kenal, lanjut ke kesibukan kamu apa sih sehari-hari kegiatannya. Terus ya berlanjut cerita. Mulai itu istilah ice breaking dulu ya. Iya. Mungkin dia mau cerita silahkan gitu. Penting banget ice breakingnya. Ada nggak sih kamu misalnya bingung tuh 3 menit dia tuh kayaknya dingin itu orang? Untungnya belum ada sih. Pasti responnya bagus. Responnya sejauh ini bagus sih. Maksudnya kebanyakan apa sih nih bahas keluhan mereka atau apa curhatan mereka tuh? Macam-macam. Contoh, mungkin tentang tugas-tugas kuliah atau dia sedang banyak orang stres sih. Apa sih yang mereka bicarakan? Mungkin kehidupan percintaan kali ya. Ada yang sudah punya pacar? Ada pacar. Ada nggak sih dia tuh meluapkan emosinya gitu, saya bilangnya? Ada sih. Tapi kita kayaknya kan istilahnya kan sebagai yang udah di order gitu kan. Ya kita nggak boleh manas-manasin satu, terus kita nggak boleh balik marah dong, jelas gitu kan. Tapi kamu pernah dimarah? Untuk sebagai pelampiasan pernah. Awal diam dulu ya. Kamu sekarang pura-pura jadi pacarku, mantan. Anjing lu gitu ya? Iya, pokoknya dilampiasin. Mungkin tuh dia pengen mengeluapkan apa yang dia nggak pernah ngomongin atau nggak bisa ngomongin ke mantannya itu. Ya aku dengerin, diemin. Untungnya pakai earphone ya. Kalau kita pegang terus kan kuping panas tuh ya. Dimaki-maki tuh? Ya, berapa lama? Itu call-nya waktu itu 2 jam kalau nggak salah. Dia maki-maki berapa lama? Sejam sih. Oh my god. Ya. Nyari uang susah ya. 1 jam nonstop tuh. 1 jam nonstop. Kamu nggak bisa defense. Disuruh diem dulu kan. 1 jam kalau diem kamu denger dia ngoceh-ngoceh udah. Ya dengerin aja. Masa jiwa nih orang. Terus kamu bilang udah gitu ya. Pas dia diem baru aku ngomong udah.
Terus boleh ngasih feedback nggak nih atau gimana? Di kondisi itu kamu kesel atau kayak? Nggak kesel sih, justru gue kapan boleh ngomongin nih, nunggu-nunggu kan, momennya gue pengen nanggepin nih, pengen ngasih pendapat nih, ya akhirnya ngobrol ngasih tahu kan udah putus, tolonglah kalau dijalanin fokus aja ke apa yang lu bisa kendalikan gitu, kalau di luar yang nggak bisa lu kendalikan jangan terlalu di overthinking kalau bisa gitu, kan takutnya kan stres sendiri lagi atau gimana. Ya untung lu order ke sini terus bisa ngeluarin dia bisa rilis emosinya. Ya gitu kan, daripada takutnya dia melakukan pelampiasan itu di tempat atau waktu yang salah kan, apalagi ke orang yang salah gitu. Kalau yang berumah tangga sudah pernah? Belum. Cuman yang usianya 30 ke atas sudah. Belum nikah gitu. Ya, udah ada. Apa materinya yang dibahas? Lebih ke kenapa laki-laki seperti ini? Kenapa laki-laki seperti itu? Apa ngejudge gitu? Mempertanyakan sih. Kayak mungkin dia ada pengalaman-pengalaman atau bagaimana kan. Ya, terus sebisa mungkin aja jawab senetral mungkin kan. Istilahnya walaupun cowok juga tapi nggak bisa ngebela 100%. Jadi istilahnya iya sih emang secara umum faktanya cowok tuh seperti ini. Tapi nggak semuanya loh gitu. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Yang unik juga ada gitu kan. Paling malam jam berapa? Kayak paling pagi deh. Aduh, jam berapa? 5 pagi ada. Jam 5 pagi baru dia nelfon. Lanjut, pokoknya aku misalkan jam berapa? Enggak, jadi ganti-ganti customer-nya. Oke. Terus masuk jam 5 akhirnya tiba-tiba lah jam 5 pagi nih. Ada juga yang minta. Order tuh pasti selalu masuk. Makin malam atau makin pagi makin ada aja yang order yang masuk. Peak-nya itu justru semakin malam semakin rame. Ibarat hotel high season-nya lah. Oh iya, kata Vicky Prasetyo itu jam 2 pagi itu perempuan mulai lemah semua itu. Oh. Gampang disusupin, lupa. Itu cewek semua tuh? Ada cewek ada cowok. Rekor berapa jam? Pernah? Satu orang, satu customer? 4 jam, 5 jam kayaknya. Ada gak sih, Ul? Kamu tuh udah sebel banget sebenarnya dengerin dia ngomong pengen udahan tapi karena kontraknya 2 jam tapi kamu gak bisa udahin. So far gak ada sih, tapi kalaupun ada itu aku pasti ngomong sih. Apa? Kayak, Kak sorry Kak, udah kayak gak kondusif nih. Udah habis bahan? Iya udah habis bahan atau apa. Kalau kakaknya gak nyaman atau apa boleh ganti waktunya atau ganti kamu punya feeling dia gak nyaman sama kamu? Iya, feeling gitu lah. Respon dia sama kamu kayak kurang lain. Jadi kamu udah berpikir, oh nih orang gak enak nih mau nyudahin. Mau nggak mau kamu yang nyudahin. Ya, itu daripada gak enakan terus dia order bayar lagi kan istilahnya. Jadi lebih baik aku ngomong duluan aja. Itu dikasih bintang 1, 2? Nggak ada bintang 1, bintang 2 sih lebih. Mungkin ke testimoni itu yang di tapi ada kamu dapat testimoni jelek? Enggak sih, testimoni nggak ada. Jangan ada. Ya. Ada nggak sih yang menjurus gitu, misalnya udah terbawa suasana cewek ini gimana gitu, ketemuan yuk ya. Atau kamunya yang ngajak ketemuan, itu ada nggak sih kode etiknya nggak boleh ketemuan? Kalau ketemuan boleh, tapi order. Oke. Bayar lagi ke manajemen? Ke manajemen, kayak mungkin nanya gimana kamu sibuknya hari apa, akhirnya ngajakin ketemuan, terus ya aku pasti arahin ke adminnya. Oh ya, kalau mau coba aja kontak adminnya, soalnya aku sendiri nggak hafal. Sampai sekarang aku juga nggak hafal harga price list itu berapa ya, aku nggak ngeliatin juga kan. Yang penting kayak ambil aja, terus ntar ada fee gitu kan. Sebulan. Ya sebulan gitu kan. Kalau laki-laki apa kebanyakan yang dibicarakan? Kalau laki-laki macam-macam juga sih. Tapi intinya kayak sama, kayak ke sudut pandang sama temen, mungkin dia COVID jarang nongkrong kali ya. Jadi nggak ketemu teman bro-bronya atau gimana, nanya. Terus temen ini lagi deket sama ini gimana sih menurut lu? Terus ya laki-laki begitu. Laki-laki begitu. Ya, ada juga yang nanya seputar kerjaan juga. Udah berapa lama di agensi ini? Gue pengen tahu dong keluh kesah lu, kesampean lu kayak gimana di sini, pernah dapat order kayak apa aja. Dia apply? Ya aku tanya, kakak mau apply juga? Enggak, aku cuma pengen tahu sudut pandangnya aja, pengen denger cerita-cerita dari talent cowok sama talent cewek. Dan bener hari itu tuh dia order ke semua talent gitu. Dan di interview semua sama dia? Iya, nggak tahu mungkin mau buat agensi baru atau gimana. Oh gitu ya? Nggak tahu, aku nggak ngulik-ngulik lah. Lebih enak mana sih ngobrol yang lebih dewasa secara usia atau yang seumuran 20-an gitu? Mungkin sama aja, cuman dari umur itu mungkin pilihan kata sih dari si talentnya kan. Jadi mungkin kalau di let's say 18, 19, 20 itu kita nggak boleh pakai kata-kata yang terlalu sulit atau apa, pakai bahasa. Ada aturannya? Ada aturannya dan apa namanya? Ya pokoknya yang sama-sama nyaman ngerti aja lah, bahasa-bahasa kekinian gitu kan. Kalau yang udah gede mungkin dia umurnya udah dewasa, 25 ke atas, 30. Itu kan pasti mereka ada pakai istilah-istilah sendiri kan. Jadi kita harus ngerti juga, harus belajar juga biar si klien ini nyaman juga kan istilahnya. Di
agensi itu ada berapa? Apa? Talentnya banyak. Banyak sih kalau so far di apa Yang namanya? penting suaranya bagus ya. Salah Kok saya satunya kan itu. cempreng, suara saya tuh cempreng ya. Nggak kena kali gitu. Mungkin bisa dicoba. Average-nya kamu terima berapa sebulan? Boleh tahu nggak? Spill aja. Karena mungkin masih baru ya. Jadi kalau sebulan paling masih di bawah 5 kali ya. 5 apa 5 juta apa 500 ribu? Amin. 500. 500 ribu. Oh, di bawah itu ya. Di bawah itu masih manusia baru. Mungkin tapi kalau kita lihat dari testimoni Teman-teman? IG, teman-teman kayak ada yang teman chat atau pacar sampai sebulan. Maksudnya? Ordernya sebulan. Dia pokoknya nemenin chat. Enggak, kok pacar virtual. Hah? Selama sebulan durasinya. Tapi kan bisa lihat price listnya kan bisa dilihat di itu ya, kita hitung aja. Pacar virtual tuh telepon, chat juga ya? Telepon chat. Gila kali ya orangnya. Ya. Itu nggak pernah ketemu tuh ya? Oh nggak pernah ketemu. Kecuali mungkin ada talent yang udah pernah di order ketemu offline. Achievement-nya apa sih sampai dia tidur? Sampai dia tidur. Achievement-nya itu? Ada nggak sih yang dia kamu telepon itu nyala terus tuh tapi dia? Oh ada. Ah itu hitung durasinya. Kehitung durasinya. Jadi maupun dia tidur sampai jam 5 kamu hitung terus jam 5. Iya, kecuali karena dia yang bilang di awal kan. Kalau bisa aku tiduran. Kamu nyalain, dia nyalain. Iya. Hitung durasinya. Iya. Kalau kecuali dia bilang nanti matiin aja kalau aku tiduran baru aku matiin dong. Intinya kan emang butuh untuk sampai dia tenang bisa tidur gitu kan. Ketiduran kali pernah. Kamu pernah ketiduran? Pernah. Terus dia ngoceh aja. Ngoceh aja. Dia bilang kak bangun kak gitu. Iya. Tapi ya udah orang tepar kan susah ya. Nah. Ya udah paling besok pagi chat. Kak sorry banget ketiduran nih atau HP-nya mati gitu kan. Nanti kalau emang mau lanjut lagi ganti lagi. Telepon lagi atau ganti ke telepon lain gitu. Paling jauh orang mana? Belanda. Ah? Orang Indonesia lagi di Belanda. Kalau lokal mungkin Papua. Bahasanya beda dong. Bahasa Indonesia, cuma mungkin ada bukan logat, ada istilah aku yang ngerti. Kamu punya masa ada yang kamu bingung mau ngomong apa ada? Ada pasti. Kondisinya pulang lembur kerja, terus ada job call, kayak otak udah berhenti pas pulang kerja itu kan, jadi agak susah mikirnya. Ada nggak sih dia yang minta kak udah ya saya kayaknya mau ganti orang? Kalau pas call sih enggak, tapi kalau yang mungkin order chat ada. Bisa jadi profesi ini. Apa tuh? Iya sleep call ini. Oh, sleep call master. Waduh. Ntar masuk acara TV lama-lama. Yang bikin mereka tuh nyaman sama kamu tuh gimana? Apa yang kamu lakukan? Lebih benar-benar mikirin atau nempatin posisi gue di posisi mereka gitu. Misalnya dia kecelakaan masuk rumah sakit, ya bayangin aja gue juga kecelakaan gitu. Kayak gitu kan. Ada ini nggak bapak-bapak gitu? Kayaknya yang kemarin itu sih yang itu yang order cowok itu. Berkesan tuh. Karena terakhir dia. Jangan mancing dong. Lama sama bapak-bapak itu? Udah 30 menit. Apa yang dibahas dia? Seputar tadi kerjaan kamu. Lu udah berapa lama di sleep call ini? Oh, yang tadi itu. Yang tadi itu. Soalnya paling terakhir cowok dapetnya dia. Aneh gak sih ngobrol sama cowok gitu? Aku sih orangnya bawa santainya sih. Jadi gak pernah mikir, aduh siapa nih orang sih, atau gak jelas atau apa, gak pernah sih, jarang. Tapi kalau dapet cowok, sikat, ambil, gak milih-milih. Gak milih-milih ini, customer. Milih-milih tadi cuman soal umur aja. Kalau di bawah 17 gak pernah. Gender gak masalah ya? Gender gak masalah sih. Selama ngomonginnya itu aman kan, dan gak aneh-aneh atau gimana, ya aku sih ambil aja. Menjurus seks segala macam? Skip. Karena mau itu bapak-bapak, mau itu perempuan. Oh iyalah, apalagi kalau bapak-bapak. Lo kan maksudnya aneh aja. Tapi ada gak sih yang ngomong seks? Orang kan sekarang ngebahas itu mungkin ada. Fetisnya banyak ya, entah dia ngobrol gitu udah seneng. Ya, kebanyakan laki-laki apa perempuan yang ngomongin seks? Sama sih rata. Laki-laki ngomongin seks bangki gitu, laki-laki. Dia nggak aneh gitu ngobrolin seks gitu. Iya, tapi kan kita aman sih. Tadi sekarang langsung dibelokin. Iya, kayak udah misalnya ada kesan-kesan atau wah bakal menjurus nih. Kak sorry ini wifi gue mati atau gimana internetnya ini, Kak boleh ngerokok buka bentar buat beli makanan, beli obat atau apa. Dia udah tahu tuh ini mau udahan nih, dia udah tahu tuh. Itu kan aturan dari manajemen juga kan. Oh dihindarin. Ntar tinggal follow up ke setelah mati teleponnya, bilang Kak ini tadi kayak gini, gimana ya enaknya, baiknya enaknya gimana, cut di situ, langsung blok gitu kan. Kamu langsung blok nomor si customer? Mau bagus mau nggak langsung blok? Iya aturannya kayak gitu soalnya. Lah gimana dia mau repeat order? Via admin deh.
Nanti buka lagi blognya. Buka, oh nih yang kemarin nih. Iya, dan clear chat juga kan. Jadi aku nggak tahu ini masa sih aku ngafalin nomor orang-orang gitu. Pas kan. angkat telepon, oh si ini. Iya, langsung oh kemarin ngobrolin ini gitu. Nggak nyambung lagi. Dia nanya, oh apa kabar? Gitu. Iya, atau kalau lupa ya aku nanya ulang dari awal lagi. Baik, kita lihat dulu tarifnya. Oh 35.000. Oh pacar virtual 1 hari. Ya Allah cuma 35.000. Lumayan seblak 4 biji. Hah? Iya. Astagfirullahaladzim. Ini teman chat 12 jam 15.000. 12.000. 15.000 tuh. Iya. Tuh, call me 30 menit 10.000. Berapa persen dibagi komisi? Ini agak lumayan nih. Click call 2 jam 25.000. Chat 12 jam 16.000. Capek bener. Ayam sabana sama nasi lah lumayan. Segitunya itu. Keras ya? Jakarta keras ya? Ya. Pacar tahu? Tahu. Tahu. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Pasti kan ngomongin juga kan kayak. Ngobrol juga pasti. Ya? Komunikasi aja sih penting based on trust juga kan. Mau ada order ini ambil ya. Oh, izin sama order verifikasi juga ada sama pacar? Kalau untuk call sih enggak sih. Jadi yang verified apa? Pacar virtual. Oh, itu verified. Iya lah. Pernah ada pacar virtual? Iya, gitu pacar virtual kan pasti udah sama. Cewek tuh ya? Iya dong. Lu ada nggak cowok? Nggak ada. Kamu pernah nggak dapet kasus pacar virtual tuh cowok? Akunya enggak. Enggak, tapi ada kan? Ada kan nih enggak apa? Kayaknya nggak tahu sih, kayaknya ada sih. Ada nggak sih tips supaya enak gitu ngobrolnya? Bawa santai aja sih, jangan terlalu serius banget gitu kan. Kadang-kadang ada yang pasti sih, maksudnya siapa sih yang ditelepon sama orang asing, stranger gitu, mikir-mikir pasti kan, aduh nih apa gitu gimana. Tapi ada juga yang gue lebih baik ngobrol ke stranger, gue nggak bakal ketemu sama lu, jadi gue ngomong sama lu gini ini itu nggak masalah. Ada yang kayak gitu, jadi mungkin harapannya lebih ke ya bawa santai aja, ngalir, jangan ya no hard feeling lah gitu lah. Suara aset ya? Ya tapi kalau lagi sakit juga harus nelfon aja. Misalkan lagi radang atau apa kan telepon aja. Mungkin yang udah pernah ngobrol sebelumnya terus dengar suara lagi bindeng atau apa, ini kamu bukan sih? Ya iyalah, ini aku siapa lagi gitu kan. Senang ngobrolan yang begini. Profesi itu semakin lama semakin berkembang gitu ya. Ada aja profesi baru. Ini profesi baru nih. Baru ya. Brilian banget dia. Thank you all. Thank you juga. Ya jangan kebawa suasana sama itu bapak-bapak. Oh iya jangan. Oke, jaga pita suara tetap bagus. Siap. Ya karena itu aset. Ya. Ya. Assalamualaikum, ciao. Ya.